Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah Darius, NIM 2650036 dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ketiga manajemen proyek dengan materi fase perencanaan proyek TI. Pengertian perencanaan. Menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi dan faktor eksternal dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Oleh karena itu, seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek yang pertama sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pihak yang terkait. Yang kedua sebagai dasar dalam pengalokasian sumber daya, dan yang ketiga merupakan tolak ukur dalam pengendalian. Kemudian tahapan-tahapan perencanaan proyek dari penetapan tujuan, urutan kerja, perancangan organisasi proyek, jadwal kegiatan, rancangan anggaran dan sumber daya, dan yang terakhir adalah ramalan performasi penyelesaian proyek. Kemudian ada fase perencanaan proyek, ada 3, yaitu merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, dan mendefinisikan rincian-rincian proyek. Yang pertama, merencanakan proyek. Pada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan secara strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, dan menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi, yaitu merancangkan peningkatan aktivitas dan membentukkan sasaran. Contohnya memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Kemudian mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Kemudian menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang akan menjadi kendala, misalnya batasan dana yang akan diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang akan dibangun, struktur organisasi, serta peraturan perusahaan. Kemudian menetapkan prioritas proyek. Yang pertama, kriteria rasional meliputi meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, dan kebutuhan mendesak. Kemudian menetapkan prioritas proyek. Kriteria tidak rasional meliputi manajemen yang tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Kedua, mempersiapkan proyek. Yang pertama, menunjuk anggota tim berupa konsultan melalui tender, personil perusahaan sendiri, dan gabungan konsultan dan juga personil ke perusahaan. Menggunakan jasa konsultan ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain waktu penyelesaiannya cepat dan juga kualitasnya lebih baik. Adapun kelemahannya yaitu biayanya lebih tinggi dan juga rahasia perusahaan itu terbuka. Kemudian menggunakan resource internal. Kelemahannya waktu penyelesaiannya lambat dan juga hasilnya kurang berkualitas. Tetapi kelebihannya yaitu biayanya lebih rendah dan juga rahasia perusahaan terjamin. Kemudian kombinasi menggunakan jasa konsultan dan juga research internal. Kelebihannya waktu penyelesaiannya lebih cepat dan juga hasilnya berkualitas.
Namun kelemahannya itu biayanya lebih tinggi dan juga rahasia perusahaannya itu terbuka. Mengumumkan proyek ada 3, yaitu alasan pengembangan proyek, apa sasaran dari proyek itu sendiri, dan juga dampak keuntungan pegawai. Kemudian mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan dengan melakukan studi kelayakan, meliputi memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Kemudian menilai kelayakan suatu proyek, yaitu dari segi kelayakan teknik, hukum, operasi, jadwal, dan juga kelayakan ekonomi. 1. Kelayakan teknik. Kata kuncinya dari apakah teknologi ini nantinya akan diterapkan pada sistem yang baru, dan juga hal-hal yang menjadi pertimbangannya itu, yang pertama, ketersediaan alat dan teknologi di pasaran, dan yang kedua, ketersedia tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kemudian kelayakan hukum. Kata kuncinya, apakah sistem yang akan dikembangkan ini tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hal-hal yang dipertimbangkan adalah antara lain prosedur yang digunakan pada sistem dan juga teknologi jaringan yang digunakan. Yang ketiga, kelayakan operasi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan juga efisiensi dari sebuah sistem. Ada kemudian yang keempat, kelayakan jadwal. Hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal yang harus sesuai dengan kemampuan SDM atau sumber daya manusia, alat bantu yang digunakan. Kemudian yang kelima adalah kelayakan ekonomi. Apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal-hal yang menjadi pertimbangan, yang pertama, besarnya dana yang diperlukan, dan yang kedua adalah manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek ada 2, yaitu per chart atau model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Dan yang kedua adalah Gantt chart, adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Ini contoh per chart, ini Gantt chart, ini mikroskop Gantt chart, dan ini mikroskop project per chart. Dan ini contoh WBS atau pendekatan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.